Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatal iman, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis tentang puasa, tentang saum yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Dan pada kesempatan mulai ini kita akan membahas hadis yang berkaitan tentang cukup satu orang yang menyaksikan hilal bulan Ramadan. Ikhwatal iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, "Tara an-nasu al-hilal." فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Tara an-nasul hilal." Manusia pada menyaksikan hilal, keluar untuk melihat hilal. فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ. Maka saya mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya telah melihat hilal tanggal 1 dari bulan Ramadan. Fasoma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa. Wa amara an-nasa bisiyamihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis yang selanjutnya, Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna a'rabiyyan jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang dari Arab Badui yang mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala inni ra'aitul hilal. Kemudian dia mengatakan, saya telah melihat hilal 1 Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah? Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah? Qala na'am. Maka ia mengatakan, iya, saya bersaksi. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kemudian Nabi bertanya lagi kepadanya, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Faqala na'am. Kemudian orang Arab Badui tersebut mengatakan, iya, saya bersaksi. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'adzin fin nasi ya Bilal. Wahai Bilal, umumkanlah kepada kaum muslimin, kepada manusia, wahai Bilal, an yasumu ghadan, hendaklah mereka melaksanakan puasa, melaksanakan saum besok. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh al-khamsah wa sahahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjaha an-Nasa'i irsalahu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis atau dua hadis yang mulia ini. Yang pertama, al-hadis dalilun ala annahu yuktafa bi syakhsin wahidin yukhbiru bi ru'yati hilal Ramadan. Cukup, ya, hadis ini menjadi dalil bahwa untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, ya, dicukupkan oleh persaksian seorang saja bahwa dia telah melihat bulan Ramadan. Dia telah melihat hilal yang pertanda masuknya bulan Ramadan. Sawa'un akana dzakaran aw unsa. Baik yang melihat itu adalah laki-laki maupun seorang wanita. Bisyarti an yakuna musliman.
dengan syarat bahwa dia adalah seorang muslim, ya. Wa huwa qaulu Umar wa Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Mubarak wa hadha huwa al-masyhur an Imam Ahmad wa sahih an Syafi'i. Ini adalah pendapat dari Umar bin Khattab, ya. Ini pendapat pula dari Ali bin Abi Thalib, begitu pula Ibnu Umar, Ibnu Mubarak, dan ini adalah yang masyhur, yang dikenal dari mazhab Imam Ahmad, dan ini yang sahih dari Imam Syafi'i. Jadi dicukupkan, ya, satu saja dari kaum muslimin yang melihat hilal, maka ya itu bisa dijadikan landasan untuk dimulai masuknya bulan Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya yang dapat kita ambil pula adalah istihbab tarayil hilal. Dianjurkannya, ya, untuk memperhatikan hilal lailatul salasina, ya, min asy-syahr, yakni pada malam yang ke-30 dari Sya'ban. Nah, maka dianjurkan bagi siapa saja, bagi kaum muslimin, utamanya bagi mereka yang mempunyai ketajaman di dalam penglihatannya, maka ya dianjurkan untuk keluar melihat hilal. Faedah yang lain yang dapat kita ambil dari dua hadis ini, anna man ra'al hilal fa innahu yukhbiru bi ru'yatihi al-imam. Siapa saja yang melihat hilal, maka hendaklah dia mengabarkan pemimpin. Hendaklah dia memberikan kabar kepada pemimpin atau, ya, menjadi pelaksana yang diamanahkan untuk penanggung jawab, ya, dari ditentukannya bulan Ramadan. Ya, kalau kita di Indonesia adalah diberikan amanah kepada Kementerian Agama. Maka barang siapa yang melihat hilal, maka hendaklah dia melaporkan kepada, ya, pemimpin atau yang menggantikan pemimpin tersebut di dalam mengurus masalah tentang penentuan awal bulan Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam melihat hilal ini, ya, ada beberapa masalah, ya, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah bagaimana jika ada seorang yang melihat hilal. Dia melihat hilal, kemudian dia mengabarkan, memberitahu kepada pemimpin, namun persaksiannya ditolak. Ditolak. Apakah dia sendiri melaksanakan puasa atau dia mengikuti keputusan pemerintah pada saat itu? Ya, di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian besar fuqaha mengatakan, ya, bahwa dia wajib untuk melaksanakan puasa sendirinya, walaupun sendirinya, karena dia telah melihat hilal. Melihat hilal, walaupun persaksiannya tidak diterima. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yati wa aftilu li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan, ya, berbukalah kalian dengan melihat hilal. Beridul fitrilah kalian dengan melihat hilal. Pendapat yang selanjutnya, pendapat yang kedua mengatakan annahu la yalzamuhu shaum, bahwa tidak wajib baginya untuk puasa. Naam. Kenapa? Karena yang wajib baginya apa? Adalah mengikuti keputusan. Ya, mengikuti keputusan pemerintah pada saat itu. Sebagaimana, ya, sabda Nabi SAW yang mengingatkan hal tersebut. Nabi SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumuna, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Maknanya kita mengikuti mayoritas. Begitu pula hari raya Idul Fitri, begitu pula hari raya Idul Adha. Dan, ya, sepertinya ini yang nampak lebih kuat, ya, mengingat
bahwa memang kita diperintahkan untuk mengikuti mayoritas dan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan. Begitu pula, ya, bagaimana jika dia melihat hilal dari bulan Syawal, berarti bulan Ramadan telah habis, namun persaksiannya ditolak, ya. Kemudian dia tetap melanjutkan puasanya, ataukah dia berbuka, ya. Fa in ra'a hilal Syawal wa rudda qawluhu fa innahu la yuftir. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa, ya, dia tidak boleh berbuka puasa. Dia tidak boleh berbuka puasa walaupun dia melihat hilal, ya, dan pemerintah atau yang diberikan amanah kepadanya, ya, menetapkan bahwa belum masuk bulan Syawal. Maka pendapat yang pertama mengatakan tidak, dia tidak boleh buka puasa. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa, ya, dia berbuka dengan sembunyi-sembunyi. Dia berbuka dengan sembunyi-sembunyi. Namun jika kita melihat, ya, bahwa pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa dia tidak boleh berbuka, inilah yang lebih rajih, ya, karena ini lebih hati-hati mengikuti jamaah, itu adalah lebih hati-hati, dan pula bahwa persaksian atas masuknya bulan Hijriyah dibutuhkan persaksian dua orang, kecuali bulan Ramadan dia cukup dengan seorang saksi saja, maka sudah cukup untuk memulai puasa di bulan Ramadan. Hadza wa nas'alullaha an yanfa'ana bima sami'na wa yazidana ilman nafi'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.